Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Pelan tapi pasti perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia berdasarkan real count KPU itu terus naik. Angkanya malah sudah mendekati 3%. Artinya tinggal 1, sekian persen saja ini dia akan lolos pada pemilu 2024 ini. Lolos ambang batas parliamentary threshold. Artinya mereka akan mendudukkan wakil-wakilnya di Senayan. Terus naiknya suara PSI ini di rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU membuat para pengurusnya optimis bakal lolos masuk ke parlemen. Ya, mereka yakin tidak akan mengulang lagi kegagalan mereka seperti pada pemilu 2019 lalu. Pada pemilu 2019 kan PS ini tidak lolos ke parlemen, ke Senayan, walaupun dia banyak sekali menempatkan wakil-wakilnya itu di DPRD kota maupun provinsi. Berdasarkan data yang ditayangkan di situs pemilu 2024 .kpu.go.id, persentase perolehan suara PSI itu hari Rabu pagi sudah mencapai 2,79%. Angka ini menunjukkan mereka mengalami kenaikan yang progresif sejak Ahad pagi lalu. Pada Ahad pagi 25 Februari 2024, PSI memperoleh suara 22,6%. Kemudian pada Senin pagi naik lagi menjadi 2,68%. Selanjutnya Senin sore, partai yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep, anak bungsu Presiden Jokowi itu sudah menembus angka 2,7%. Trennya terus naik dan sudah naik lagi itu menjadi 2,75% pada Selasa sore. Dan pada Rabu pagi, hari ini tanggal 28 Februari 2024, itu sudah menjadi 2,79%. Artinya untuk lolos ambang batas parliamentary threshold sebesar 4% itu hanya perlu 1,21% lagi. Pada Rabu pagi ini PSI itu sudah mengumpulkan suara sebanyak 2.112.156 suara ketika progres penghitungan suara sementara di KPU itu berasal dari 537.232 TPS atau 65,26% dari total suara yang ada. Kalau melihat jumlah suara yang mereka kumpulkan dan tren yang terus positif selama 4 hari terakhir, kemungkinan besar mereka akan lolos ke lenggang ke parlemen ini ya sangat besar. PSI itu mencatatkan perolehan suara di atas 4% itu pada 15 dapil dari 84 dapil pada pemilu 2024. Dapil ini daerah pemilihan ya. Karena tahun pemilu ini ada 84 dapil. Beberapa di antaranya malah seperti di Jakarta 3 yang meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu, angkanya mencapai 2 digit dan luar biasanya mengalahkan perolehan suara partai-partai yang sudah eksis di parlemen, yakni Partai Golkar dan PKS. Pencapaian PS ini tentu sangat mengejutkan, sebab kan berdasarkan survei dan juga quick count, PSI itu diprediksi tidak akan lolos parliamentary threshold. Saya percaya dengan lembaga survei kalau dalam soal ini, karena ini kan ini partainya istana, masa mereka berani memakai data itu ya kalau nggak betul gitu ya. Ini saya ambil satu contohnya, saya pada quick count dari LSI, perolehan suara PSI itu hanya mentok di 2,79%. Artinya kalau QC itu yang kita pegang atau quick count itu yang kita pegang, yaitu adalah angka terbanyak yang akan mereka peroleh pada pemilu legislatif ini. Namun bila melihat data yang terkumpul yang tadi baru 65,26% dari TPS atau masih tersisa 34% lebih suara yang belum dihitung, maka peluangnya untuk naik lagi sangat besar. Naiknya perolehan suara PSI ini mengundang banyak kecurigaan, terutama dikaitkan dengan banyaknya kecurangan pemilu yang dilakukan oleh rezim penguasa. Dan PSI ini kan ya partainya Pak Jokowi gitulah, karena mereka juga mengusung Jokowisme gitu ya, dan dipimpin oleh anaknya Pak Jokowi, anak bungsu lagi. Apa iya Pak Jokowi akan tinggal diam ketika melihat partai yang diketuai anaknya tidak lolos? Apalagi PSI ini bagi Pak Jokowi sangat penting. Ya dia perlu sekali punya partai di Senayan setelah dia lengser ini untuk membackup Gibran nanti bila putranya itu menjadi wakil presiden, dan keinginan Pak Jokowi itu terus cawe-cawe itu bisa berlangsung ya. Nah, punya partai di parlemen, punya anak jadi wapres ya. Dengan begitu pintu masuk untuk cawe-cawe terus terbuka.
seorang netizen di akun di TikTok nih yang dia punya akun @willy.uda mengunggah konten yang menunjukkan bagaimana Sirekap KPU melakukan kecurangan, saya menyebutnya tanda petik karena ini kan semacam tuduhan ya, dengan menggelembungkan suara PSI. Ini contohnya di satu dapil di Kota Bontang, Kalimantan Timur, netizen itu menemukan fakta PSI tidak mempunyai caleg, namun di situ ada suaranya, ada perolehan suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau Ya, nerangkan Bang. sedikit, Bang. Ya, Jadi gini, Bang, suara itu sekarang udah dititipkan di mana? Di Pilpres tentang kecurangan itu sekarang dipindahkan. Coba sekarang Abang buka untuk kabupaten kota. Contoh kabupaten aja, apanya? kota Apanya, Bang? DPR. Itu kan Pilpres. Sampai ini. pilih lain yang paling atas Pilpres tadi, pilih DPR Oh, ini. kota. Contoh DPR. aja nih salah satu nih. Ya, kabupaten kota. Hah? DPR Ini. DPR kabupaten kota. Ya. Nah, Mas. terus Ini nih, kota. ya, betul. Itu, Terus pilih provinsi Kalimantan Timur. Contoh aja nih. Kalimantan Timur. Di sini. Ya. Betul. Terus Terus pilih Bontang. Bontang. Ya. Kota Bontang, apa Bontang? Ya, Kota Bontang. Iya, terus. Nah, sekarang sampai scroll aja ke bawah. Mana nih? Bontang berapa nih? Nggak usah Bontang satu, coba ke bawah aja. Hah? Ke bawah. Oh, ininya. Ya, nah itu sampai lihat yang PSI, partai PSI. PSI. Nomor ya 15 atau 16 kalau nggak salah. Terus ke bawah. Bawah. Ya. Oh, nggak ada ya. Coba di nomor satu. Mana? Bontang satu. Dapil satu. Dapil? Dapil satu. Enggak itu. Lain nih bawahnya, Bang. Bentar. Yang ini. Ya, dapil satu. Coba lihat PSI. Nah, tuh coba sampai lihat PSI-nya. Oh, ini nih. Partai PSI. Yang ini. Ya, lihat yang di bawah. Terus, lihat PSI-nya. Terus cari nomor 15 kalau nggak salah, 15 atau 16. 15 ya, nomor 15, Bang. Ya. Sampai terus lihat ke bawah. Terus aja lihat. Mereka sekarang titipkan suara di situ. Contoh aja nih salah satu, nanti saya kasih contoh lagi. Mana, Bang? Terus nomor 15 itu kan baru nomor 5 tuh. Oh iya, oke, siap. Tuh kelewatan. Ini nih. Ini nih. Nih. Ada calegnya apa enggak itu? Nggak ada ini, Bang. Nah, lihat nih jumlah suaranya berapa? Jumlah suara sah 800. Jadi itu. Yang jumlah suara sah partai politik dan calon 2.300. Nah, ada calonnya enggak? Ada calonnya apa enggak? Nggak ada. Dititip di situ tuh salah satu contoh. Oke. Terus makasih, Bang. Bentar, kita screenshot dulu ya. Ya. Terus contoh yang kedua. Ya. Sampean di bawah hitung suara, sampean pilih wilayah, jangan dapil. Yang mana? Yang atas, di bawah hitung suara. Itu kan hitung suara, bawahnya. Nah, dapil itu pilih wilayah. Kalimantan, wilayah, sip. Kota Bontang, terus pilih kecamatannya. Bontang Selatan kalau nggak salah. Oke, siap. Terus pilih kelurahannya Tanjung Laut. Tanjung Laut. Ada nggak Tanjung Laut? Nggak ada, Bang. Oh, Bontang Selatan. Oh iya, itu Bontang Utara. Oke, siap. Ya. Nah, terus TPS 1, contoh aja TPS 1. Mereka sekarang titipkannya di situ sekarang. Terus geser, lihat ke bawah. Suara sah berapa? Suara partai berapa itu? Orangnya semuanya 888 semua. Oh iya, bener. Seluruh caleg. Nah, mereka linkkan ke situ sekarang. Dan itu ada di beberapa provinsi kabupaten kota. Oh iya. Sekarang bener. disimpannya di situ sekarang. Oh gitu. Iya. Tapi itu, Bang, kan yang Pilpres, kenapa ya diagramnya itu kok tetap terus gitu? Iya, tetap terus karena dia nge-link ke sini.
Oh gitu. Oh. Iya, jadi walaupun mereka hapus, dia ngelinknya ke sini. Jadi nanti ke suatu saat ketika sudah mau sekitar 100%, Ah, ah, ah. dibuat mereka itu nanti yang golput itu sekitar 30%, berarti normal kan? 30% golput. Ah, ah, ah. Yang ini baru ditarik sama dia, dipindahkan. Oh, gitu tuh. Ya, ini teknik-tekniknya dia sekarang begitu sekarang. Dan itu ada beberapa kabupaten, banyak sekali kejadian. Silakan gitu, dicari, di gitu. screenshot, Oke, siap, dilaporkan. siap, siap. Makasih Bang informasinya Bang. Ya, itu aja dulu. Soalnya saya 2 nomor saya sudah diblok. Oh gitu. Saya juga sudah diblok karena ketahuan sudah saya nyebarkan. Karena saya orang di dalam salah satu mereka juga. Oh gitu. Oh. Ya sudah, itu aja. Oke, siap, siap, siap. Makasih Bang. Siap, oke dah. Oke, Oke, ya, makasih. Saya turun dulu ya. Bang, ya, sehat-sehat ya. Ya, makasih ya. Ya, Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu kebenaran dari fakta yang dibongkar oleh netizen di TikTok dengan akun @willy.uda tadi. Tadi dia menyebutnya sebagai modus menitipkan suara PSI, jadi disimpan di situ katanya gitu, yang akan digunakan untuk menggelembungkan suara PSI. Modus semacam itu tadi katanya tidak hanya terjadi di Bontang, Kalimantan Timur, tapi juga di kota-kota lain di berbagai provinsi. Kalau Anda punya data pendukung yang lain yang sama seperti tadi, @willy.uda, silakan di-share ya ke saya gitu, atau ke media sosial deh, supaya sebagai pembanding. Sebaliknya, saya kira kalau kemudian KPU dan lebih wabil khusus PSI itu merasa dirugikan, difitnah gitu, ya ada baiknya memberi penjelasan atau ya membantahnya gitu dengan fakta-fakta yang bisa ditunjukkan kepada publik. Karena kalau ini tidak benar, ya kemudian kan ini akan merugikan kredibilitas KPU dan tentu saja PSI sebagai partai politik. Di partai politik ini sebagai partai politik kan kredibilitas dan juga itu kan bisa sangat penting karena ini menjadi semacam basis legitimasinya secara politik ya. Dan tentu sebagai media, kami Forum News Network itu menyediakan hak jawab bila memang Anda KPU atau PSI merasa dirugikan. Saya Harus Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.